Bisnis model Canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis sebuah organisasi. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Wigner. Bisnis model Canvas memungkinkan perusahaan untuk memvisualisasikan elemen-elemen kunci yang membentuk struktur bisnis mereka secara komprehensif. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 blok pembangunan yang mencakup seluruh aspek bisnis, dari proporsi nilai hingga sumber pendapatan. Ke-9 blok tersebut meliputi 1. Segmen pasar, 2. Hubungan dengan pelanggan, ketiga saluran distribusi, keempat proporsi sisi nilai, ke-5 sumber pendapatan, ke-6 kunci kegiatan, ke-7 kunci sumber daya, ke-8 kunci mitra, dan ke-9 struktur biaya. Pentingnya bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis. Alat ini membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk memahami dan merancang model bisnis secara komprehensif. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, elemen-elemen penting seperti segmen pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, dan sumber pendapatan dapat dipresentasikan secara visual dalam satu gambaran yang mudah dipahami. Lalu ilustrasinya, misalkan seorang pengusaha ingin memulai bisnis online dengan fokus pada penyediaan produk kecantikan secara online. Dengan bisnis model Canvas, pengusaha tersebut dapat menggambarkan segmen pasar yang ingin dituju, seperti remaja perempuan yang tertarik pada produk kecantikan. Kemudian, mereka dapat merancang proposisi nilai yang menarik seperti produk kecantikan organik dengan harga terjangkau dan pengirimannya cepat. Nah, selanjutnya ada 9 elemen penting dalam bisnis model Canvas. 9 pedoman ini penting untuk membantu Anda menentukan sistem kerja perusahaan dan memeriksa apakah perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan sistemnya. Nah, salah satunya adalah proposisi nilai yang merupakan penawaran unik yang diberikan oleh bisnis kepada pelanggan. Proposisi nilai ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, ada segmen pasar yang merupakan kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau preferensi serupa. Identifikasi segmen pasar ini juga jelas membantu bisnis dalam menyusun strategi pemasaran dan pengembangan produk agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada segmen hubungan dengan pelanggan yang merupakan jenis interaksi atau hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Ini mencakup cara bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan memelihara hubungan dengan pelanggan, seperti adanya layanan pelanggan atau program loyalitas. Nah, selanjutnya ada kunci kegiatan yang merupakan kegiatan inti yang dilakukan oleh bisnis untuk menciptakan, menghasilkan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Biasanya mencakup proses operasional, produksi, distribusi, pelayanan, dan kegiatan lainnya yang penting untuk mendukung model bisnis Canvas pada pasar tersebut. Selanjutnya ada segmen sumber daya yang merupakan proses ini juga diperlukan untuk menjalankan operasionalnya. Dapat berupa aset fisik seperti peralatan atau infrastruktur. Selanjutnya ada kunci mitra yang merupakan pihak lain yang bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Ini biasanya berupa mitra strategis, pemasok, distributor, atau afiliasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif atau memperkuat kapabilitas bisnis. Selanjutnya ada struktur biaya yang merupakan semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis, mencakup biaya produksi, biaya pemasaran, pengiriman, penelitian, dan juga pengembangan, biaya infrastruktur, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya ada sumber pendapatan. Semua sumber pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis melalui penjualan produk, layanan, atau sumber pendapatan lainnya. Bisnis model Canvas adalah strategi pengelolaan bisnis dengan melibatkan desain dan gambar. Setelah itu, desain dan gambar tersebut dikerucutkan menjadi beberapa aspek bisnis agar menjadi suatu strategi bisnis yang utuh dan mudah untuk dipahami. Tujuan dari pembuatan bisnis model Canvas sendiri tentu saja untuk memudahkan pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Ada tujuan lebih detailnya adalah yang pertama, mempermudah para perintis bisnis yang masih pemula untuk menentukan alur jalanan bisnis dari yang paling dasar. Yang kedua, merangkum bisnis plan dalam konsepnya yang lebih jelas dan padat. Yang ketiga,
mempersiapkan proposal dalam bentuk baru untuk mendapatkan investor. Yang keempat, media justifikasi atau penentuan terhadap potensi bisnis yang akan dijalankan tersebut. Contoh bisnis model kanvas makanan. Contoh ini diambil dari satu usaha bisnis kuliner bernama Mie Mie Sedap di Kota Bandung. Yang pertama adalah segmentasi konsumen atau pasar, misalnya pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Yang kedua adalah proposisi nilai, misalnya mie mie akan dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan topping dan rasa. Yang ketiga, jalur pemasaran atau promosi. Aplikasi pemesanan makanan seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood, dan festival kuliner. Yang keempat adalah hubungan atau relasi dengan pelanggan, misalnya potongan harga 25% khusus untuk pembelian ketiga dan kelipatannya. Yang kelima, sumber pendapatan, misalnya modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan Miamin. Yang keenam adalah aktivitas utama, misalnya membeli bahan premium untuk pembuatan Miamin dan set dish lain. Yang ketujuh adalah sumber daya utama, lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau, alat masak yang praktis dan modern. Yang kedelapan adalah mitra kunci, supplier bahan pembuatan mie yang premium. Kesembilan adalah struktur pembiayaan, pengadaan alat untuk memasak atau pengelola Miamin, dan pengadaan bahan baku. Keuntungan model kanvas. Yang pertama, penggambaran yang komprehensif. Bisnis model kanvas memungkinkan penggambaran yang komprehensif mengenai model bisnis secara visual. Hal ini membantu pemilik bisnis dan tim manajemen untuk melihat dan memahami hubungan antara berbagai elemen bisnis secara menyeluruh sehingga memudahkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang kedua adalah identifikasi peluang inovasi. Melalui bisnis model kanvas, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovasi dalam model bisnis mereka. Dengan memvisualisasikan elemen-elemen bisnis secara terstruktur, pemilik bisnis dapat mengembangkan ide-ide baru untuk menciptakan dan menangkap nilai bagi pelanggan. Yang ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi lebih baik. Bisnis model kanvas ini memberikan alat yang tanggap dan mudah dimengerti untuk kolaborasi antara tim manajemen, mitra bisnis, investor, dan pihak terkait lainnya. Melalui gambar visual yang jelas, ide-ide dapat dipertukarkan dengan lebih efektif, pemikiran kritis dapat diajukan, dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara efektif dalam merancang dan mengembangkan model bisnis yang kuat. Yang keempat adalah analisis risiko dan fleksibilitas. Dengan menggunakan bisnis model kanvas, perusahaan dapat melakukan bisnis analisis risiko yang lebih baik dan dengan mengidentifikasikan titik-titik lemah dalam model bisnis mereka. Mereka dapat mengenali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis seperti perubahan pasar, perubahan regulasi, atau ancaman pesaing. Dengan pemahaman ini, bisnis dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi bisnis. Nah, yang kelima adalah fokus pada nilai pelanggan. Bisnis model kanvas membantu bisnis untuk fokus pada nilai pelanggan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh royalitas pelanggan, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Lalu berikutnya adalah ada cara membuat bisnis model kanvas. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat bisnis model kanvas. Yang satu adalah melakukan analisis kompetitor. Mulailah dengan melakukan analisis kompetitor untuk memahami pesaing di pasar, identifikasi kekuatannya dan kelemahan mereka, serta proposisi nilai yang mereka tawarkan kepada para pelanggan. Yang kedua, mengurutkan elemen secara sistematis. Identifikasi dan tuliskan elemen-elemen utama dari bisnis model Anda, termasuk value proposition, customer segment, customer relationship, key resource, key partners, dan cost structure. Yang ketiga, menghubungkan berbagai elemen yang ada. Setelah elemen-elemen tercantum di bisnis model kanvas, mulailah menghubungkan antara elemen-elemen tersebut. Misalnya hubungan antara value proposition dan customer segment, atau hubungan antara key activity dan key resource. Yang keempat, fokuskan kondisi saat ini. Saat mengisi bisnis model kanvas, fokus pada kondisi saat ini bisnis Anda. Tinjau model bisnis yang sedang berjalan dan berpikir tentang bagaimana bisnis dapat mengoptimalkan nilai pelanggan dan meningkatkan keuntungan.
Yang terakhir adalah melakukan review. Setelah bisnis model Canvas selesai, lakukan review menyeluruh. Tinjau kembali setiap elemen dan hubungan, serta evaluasi apakah model bisnis Anda konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan.